Buat 5 soal itu, kalian kasih di komen ya, biar nggak rebutan atau gimana, biar kita juga nggak bingung sama teman-teman lainnya. Bisa ditulis di apa meeting chat atau bisa raise hand untuk mensuarakan soal mana yang akan dibahas. Kalian sepakatin aja guys sama teman angkatannya kalian semua gitu ya. Kita tunggu sampai 3:10 ya guys buat kalian nentuin soal-soal mana aja yang mau dibahas. Persilakan untuk berdiskusi, teman-teman. Yo, Gimana guys, ini udah jam 3:10, jadi soal mana yang mau kita bahas? Sebentar Kak, aku ketik di chat ya Kak. Oh, oke Nafa.
Baik, dari Nafa itu ya 5 soal itu ya. Teman-teman, ini yakin pekan 11 ada 3 nomor, tidak mau dibagi ke pekan-pekan yang lain. Apa mungkin dari kalian mungkin itu aja yang susah, kalau emang itu aja nggak apa-apa. Kalau emang menurut dari teman-teman emang itu yang susah ya nggak apa-apa. Soalnya melihat pekan 11 ini motif soalnya juga hampir sama, dan sekali pembahasan juga seharusnya merembet ke jawaban-jawaban yang lain juga. Kalau misalnya mau dibagi per pekan, diperkenankan. Izin ya Kak, itu teman-teman kalau misal ada yang mau diganti nggak apa-apa kok, itu soalnya aku dapat dari teman-teman yang PC aku, tapi misal ada yang merasa lebih sulit dari nomor yang aku kirim, bisa langsung chat aja ya, kayak nomor ini diganti nomor ini aja gitu ya teman-teman. Oh, berarti gini aja. Oke. Gini buat Silvi sama Tasya, ya nggak apa-apa dijelaskan yang ini dulu. Mungkin nanti waktunya kalau cukup dari 5 soal ini bisa diganti juga dengan mungkin ada teman-teman yang mau diganti, yang dikirimin Nafa ini mungkin nggak cocok, itu bisa. Mungkin sementara ini kita jelaskan yang dimintakan Nafa ini dulu, nggak apa-apa. Gitu aja. Gimana dari Tasya dan Silvi dan Uci? Oke, boleh mungkin langsung aja bisa kita mulai ya, biar nggak terlalu lama. Kita bakal ngejelasin ke sesuai urutan, yaitu pekan 14 nomor 2 terlebih dahulu. Dipersilahkan. At least gue nggak pernah makan all you can eat tapi dibungkus. At least gue nggak pernah ngejual perhiasan orang tua. Oke, di sini aku mau jelasin pekan 14 nomor 2 ya. Itu kan dikasih tahu pertanyaannya. Terus langsung kita ke jawabannya. Kalau misal diketahuinya itu, yang pertama itu S-nya. S itu adalah nilai pasar. Itu sebesar 30 juta. Terus ada biaya perawatan per tahunnya. Itu A, itu sebesar 4 juta. Ada kenaikan biaya perawatannya per tahun G, itu 1 juta. Sama tingkat bunga. I-nya itu 10%. Untuk langkah pertama, kita itu harus tahu rumus umumnya dulu. Rumus umumnya itu EUAC investasi plus EUAC perawatan. Dimana kalau kita mencari EUAC investasi, itu tuh rumusnya S dikali I. Tinggal dimasukin, kan S-nya udah ketemu nih. Tinggal dimasukin 30 juta dikali sama I, itu adalah tingkat bunganya, 10%. Maka 3 juta hasilnya. Terus langkah kedua, kita nyari EUAC perawatan. EUAC perawatan itu kita nyarinya dengan rumus gradien. Makanya rumusnya A plus G, buka kurung, A per G, koma I, koma N. Nanti A per G, koma I sama koma N-nya ini, itu rumusnya nyarinya kayak gini. 1 per I dikurangi N per 1, buka kurung 1 per I pangkat N dikurangi 1.
di mana nanti N-nya itu adalah tahun yang akan kita cari. Untuk rumus totalnya kayak gini, S dikali I dikali A plus G, buka kurung A per G, koma I, koma N. Terus langsung aja masuk ke rumus. Nah, tadi kan rumusnya ini ya, tinggal dimasukin S-nya berapa? Oh, S-nya 30 juta, tinggal dimasukin 30 juta. I-nya berapa? I-nya kan tadi kita, oh, S kali ini kita udah ketemu ya, ini 3 juta, tinggal dimasukin. Terus habis itu A-nya ini 4 juta, tinggal dimasukin. Terus G-nya berapa? Kenaikan biaya perawatan per tahunnya, tinggal 1 juta kan? Ya, tinggal dimasukin 1 juta sama rumus yang biaya perawatan ini, A per G, koma I, koma N. Terus tinggal ditambah 7 juta ditambah 1 juta, rumusnya ini tetap ditulis. Terus baru kita masuk ke evaluasi EUAC untuk beberapa nilai umur N. Terus berarti masuk ya, untuk yang pertama kita hitung N-nya itu 1. Jadi tinggal dimasukin gini. Berarti kan ini ya, ini kan rumusnya ya, A per G, koma I, koma N, tinggal dimasukin. Berarti 1 per I-nya berapa? I-nya kan 10%. Berarti kalau di desimal berarti kan 0,10 ya. Tinggal 1 per 0,10 dikurangi N. N-nya berapa? N-nya 1 ya. Tinggal dimasukin N-nya 1 per 1,0,10 pangkat 1 dikurangi 1. Itu nanti hasilnya itu adalah 0. Maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang ini. Tinggal dimasukkan rumus substitusi ini, 7 juta ditambah 1 juta dikali 0. Berarti hasilnya itu 7 juta. Terus kita nyari dulu. Nggak bisa langsung kita waktu N pertama itu langsung nemuin jawabannya. Kita harus cari N kedua. Rumusnya sama, tinggal dimasukin kayak tadi. Lah itu ketemunya 0,476. Tinggal dimasukin ke rumus substitusi ini. Hasilnya jadi 7.476.000. Begitu juga dengan N3-nya, itu sama, itu dihasilkan 0,795, berarti hasilnya 7,7.779.000. Jadi, karena nilai UAC minimnya terjadi saat umur pengguna 1 tahun, maka umur ekonomisnya SIN itu adalah 1 tahun. Gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin dari kakak-kakak ini kecepatan guys, bisa diulang lagi gitu. Teman-teman, apa kecepatan tak kalau jelasin? Maaf, iya Kak, terlalu cepat. Dari mana? Dari mana, wes? Dari mana yang sulit? Yang waktu ngitung, yang udah masuk A per G itu Kak. Yang mana? Oh, yang rumus ini, gradien. Iya Kak. Oke, aku ulang dari sini ya. Gini, kalau kita mencari evaluasi nilai N itu pakai rumus faktor gradiennya. A per G, koma I, koma N. Nah, itu tuh rumusnya kayak gini. Bisa dilihat ya. Terus habis itu baru kita masuk ke N1. Berarti untuk tahun pertama. Tinggal dimasukin, berarti 1 per I-nya kan tadi kan ini ya tingkat bunga 10% dijadiin desimal berarti 0,10. Dikurangi N itu adalah nilai tahunnya ini. Berarti 1 per buka kurung 1 dikurangi 0,10 buka kurung pangkat N-nya kan 1 ya, berarti pangkat 1 dikurangi 1. Nanti hasilnya itu kalau untuk nilai N1-nya itu adalah 0. Kalau kalian hitung nanti. Setelah kalian nemu ini, rumus gradiennya, kalian masukin ke substitusi ini. Untuk nomor ekonomis. Berarti 7 juta ditambah 1 juta dikali sama 0. Hasilnya kan 7 juta ya. Begitu pula sama untuk N2-nya. Apakah masih bingung? Jadi yang dipilih Ada yang itu ditanyakan? yang N1 karena dia paling kecil gitu Kak biayanya atau gimana? Iya benar, karena kan UAC kan itu mencari nilai minimum ya. Oh, Makanya nilai minimumnya itu ada di N1. Berarti umur ekonomis yang dipakai itu berarti
tahun 1 tahun maksudku. Paham Kak? Apakah Makasih. jelas? Sama-sama. Apa ada yang mau ditanyain kembali, guys? Teman-teman kalau ada yang masih dibingungin, mungkin bisa langsung ditanyain aja ya, mumpung kita masih di soal nomor 14 ini, belum ke soal selanjutnya. Kalau nggak ada, mau dilanjutin ke soal berikutnya ya. Oke, karena nggak ada yang bertanya, kita anggap semua udah paham ya di soal nomor 14. Jadi, semoga kalian nanti bisa ngerjain kalau ada soal UAS yang mirip-mirip dengan soal yang tadi. Kita lanjut ke soal selanjutnya, pekan 11. Oke, pekan 11 nomor 1 akan saya lanjutkan, yang mana itu ada sebuah studi kasus, sebuah pabrik tekstil berencana membeli mesin potong otomatis harga 120 juta dengan penggunaan mesin dengan biaya operasional yang mana 25 juta per tahun selama 6 tahun. Di akhir tahun ke-6, mesin tersebut diperkirakan masih memiliki nilai sisa yaitu 35 juta. Suku bunga yang dibuat di soal ini adalah 10% per tahun. Lanjut. Kalian udah oke kan ya kalau misalnya gambar ini? Ini harga beli, ini harga per tahun, keuntungan, ini nilai sisa. Jadi misalnya tadi 6 tahun, berarti ini cukup di 6 aja, nilai sisanya di atas sini. Keuntungannya tadi, keuntungannya kita pakai 25 juta, nilai sisanya 35 juta, harga belinya 120 juta. Kenapa harga belinya panahnya ke bawah? Karena ini apa yang kita keluarkan. Kenapa nilai sisa ini harganya ke atas? Karena ini apa yang kita dapatkan. Oke teman-teman? Kalau tidak ada jawaban berarti oke, saya lanjut. Setiap soal harus ada diketahuinya. Investasi awal, penghematan tahunan, nilai sisa, periode, suku bunga. Karena ini akan menambah, kalau misalnya esai ini akan menambah yang namanya poin kalian. Lalu penyelesaiannya. Ini pasti ada di pekan 11, pekan 13. Ini ada seperti ini. Harusnya kalian aman ya. Cara menghitungnya juga harusnya aman. Ini biar hitung biar lebih mudah aja. Nanti kalau kalian menghadapi soal, hitung terlebih dahulu ininya dulu. Lalu dapat seperti ini. Terus ini 35 juta. Ini kan nilai sisa. F dikalikan sama ini. Lalu ditambah dengan ini A dikalikan dengan yang kita dapatkan di sebelah sini. Lalu dikurang dengan harga beli. Seperti itu, simpel aja rumusnya sebenarnya. Lalu kalian kalikan, lalu dapat hasilnya. Pembelian mesin tersebut menguntungkan karena NVP besar dari 0. Jika ini kurang dari 0, misalnya minus 8 juta, berarti kalian rugi. Gak untung lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman atau ini ya terlalu cepat? Enggak, Kak. Sudah? Kak, itu rumusnya selalu paper F sama paper A gitu Kak yang dicari. Itu kan dari yang tabel bunga itu kan Kak. Bagaimana? Itu kan yang paper F sama paper A itu yang dari tabel itu bukan Kak nilainya. Tabel mana? Bukan yang dari tabel suku bunga yang yang waktu itu sempet kita pernah di-share sama Bu Salsa tentang tabel itu apa itu Ah, dapetnya Gini dari situ teman-teman, Kak. gini. Sebenarnya aku jujur ya sama kalian. Aku tuh paling mager orangnya buat tabel kayak gini. Jadi kan aku tadi di awal udah ngejelasin sama kalian harga beli itu panahnya ke bawah, setiap keuntungan itu seperti ini karena kita pakainya cuma 6 tahun, berarti kita berhenti di sini. Nilai sisanya nanti panahnya lanjut ke sini. Ini apa? Ini keuntungan per tahunnya. Jadi ini sebenarnya biar aku ngejelasin cara buat tabelnya aja, buat yang nggak paham cara buatnya.
Itu Bukan Kak, teman-teman. maksud Kak, aku yang paper F sama paper A ini itu yang selalu dicari itu yang itu atau yang lain, ada kan ada F per A dan lain-lain gitu kan Kak. Itu kalau buat soal di pekan kayak mirip-mirip ini tuh selalu yang dicari itu apa paper A sama paper A-nya atau yang lain juga? kalau kalau aku ngerjain semua pekan 11 sama pekan 13, aku selalu mendapatkan ini dan ini pasti. Sering aku mendapatkan ini. Kenapa ini terus? Jadi kalian kalau bisa menghitung ini otomatis kalian tahu juga soal-soal ini beserta rumus-rumusnya. Aku rasa kalian ya mentok-mentok nilainya pasti dapat lah di 80-an atau 70-an. Karena ini pasti nggak bakal jauh. Kayak kita tinggal ngubah 10%-nya, kita tinggal ngubah berapa tahunnya doang, nanti dapat hasilnya. Kalau aku kasih tahu kalian cara cepatnya itu hitung dulu ininya, lalu masuk ke soalnya. Karena apa? Memudahkan. Begitu. Ada pertanyaan lain? Aman? Oke. Kalau aman, kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Kenapa kalian ini mengambil semua pekan 11 ya teman-teman? Oke. Pekan 11 ya. Pekan 11 ada tabel nih, pasti ada tabel. Nanti tipenya pasti kayak gitu, mesin A, mesin B. Kalau di soal PPT kalian kan mesin X, mesin Y kan. Harga beli 10, 12. Ini oke. Suku bunga yang ditetapkan adalah 12%. Nah, ini nih, PA 12%. Apa ini namanya? Ah, ini nilai hingga. Pokoknya kalau misalnya 4 per A terus dikali sama suku bunga lalu nilai hingga pasti ini hasilnya 1/0,12. Lalu AF, pokoknya kalian ingat aja cara menghitung ini karena menurut aku ini agak susah ya menghitungnya. Nih, menghitung ini di tipe soal kayak gini yang nanti bakal kalian hadapi. Lalu ini kan udah gampangnya ya. Terus ini 1.200.000 itu apa tadi keuntungan per tahun? Mesin apa? Mesin A. Dikalikan dengan nilai tahingga yang kita dapat tadi. Lalu 800.000 itu dari mana? Nilai sisa. Mesin apa? Mesin A lagi. Karena ini masih membahas mesin A. Ini 0,05. Ini. Aduh. Lalu dikalikan dengan ini. Lalu 5 jutanya. 5 jutanya itu kan harga beli ya teman-teman. Dikurangin harga beli. Kenapa dikurangin harga beli? Karena harga beli itu kosnya sebuah perusahaan, kosnya sebuah individu. Makanya harus dikurangi. Lalu dikalikan dengan hasil ini. Kenapa 10? Karena memang rentan waktunya 10 tahun, teman-teman. 12%. Iya, itu akan merembet ke mesin B juga. Lalu ini dikalikan dengan yang tahingga. Lalu ini jawabannya. Amankah di mesin A? Sebenarnya kalau kalian mau bikin cheat sheet nanti, kalian buat aja. Ini kan ini langsung angkanya ya. Nanti kalian buat aja keuntungan per tahun dikali dengan P per A 12%, tahingga lalu ditambah dengan nilai sisa, lalu dikali dengan yang ini, lalu dikali juga dengan yang ini. Kalau kalian mau bikin cheat sheet rumus-rumusnya nggak apa-apa. Bikin kayak gitu nggak usah jawabannya ini karena kalau kalian tahu rumusnya kalian tinggal masukin doang. Mesin B sama bentuknya tidak ada yang berbeda, cuman berbedanya di tahun. Tadi kan mesin A tahunnya 10, di mesin B tahunnya 12. Nah, lalu dicari nih, mesin apa yang seharusnya dipilih? Kenapa dipilihnya mesin B? Karena mesin B lebih menguntungkan. Tengok, ini 3.500.000. Ini 3.005.700. Lebih menguntungkan ini kan, lebih besar. Maka dipilih ini. Aman teman-teman? Apa ada yang ditanyakan?
Aman teman-teman? Oke, bisa kita lanjut ke pekan 11 nomor 8. Teman-teman kita komunikasinya dua arah ya, biar sama-sama enak. Kalau sekiranya masih ada yang dibingungin atau dari kita terlalu cepat atau kurang jelas, mungkin bisa langsung disampaikan aja, nggak apa-apa. Kalau waktunya nutut juga per pekan kita bakal ngebahas soal beserta jawabannya. Oke. Kalau aman kita lanjutin teman. Nomor 8. Oke. Ini adalah soalnya, sebuah perusahaan manufaktur mempertimbangkan dua pilihan untuk meningkatkan kapasitas produksi, new plan atau remodel plan. Ini yang kita pakai di sini suku bunga 10%. Terus menghasilkan biaya ekuivalen terendah. Nah, ini kita disuruh milih lagi teman-teman. Ketika perusahaan mulai produksi pada akhir tahun. New plan itu kan memakai data ini. Remodel plan pakai data ini. 120 120.000 itu apa? Builen ya, teman-teman, Builen. Ini 120, ini 950. Pas kan? Oke, kita lanjut. Ini dikalikan dengan ini. Nah, kalau kalian mau cepat, cari dulu ini di awal, cari dulu ini di awal, cari dulu ini di awal gitu. Lalu 300 ribunya itu kita pakai di desain. Kenapa dimasukin 300.000? Karena rumusnya seperti itu teman-teman. Lalu ditambah dengan 300.000 setup production. Lalu 120 ini adalah hasil. Ini adalah hasil yang di atas. Ini adalah hasil yang di atas. Tinggal dijumlahin jadi ini. Kalau remodel plan itu sama. 950.000 itu dari sini teman-teman. Lalu yang ini memakai hasil tadi juga nggak apa-apa. Jadi sekalian kalian cari, sekalian langsung dapat untuk keduanya. Lalu ini kan harus mencari lagi ya, teman-teman. Nah, hasilnya itu tidak jauh berbeda. Pokoknya 1, 2, 3, 4 kalian cari dulu di awal biar gampang, biar gak makan waktu. Karena kalau misalnya udah kayak gini, kalian bingung malah. Lalu 280 ini dari setup production. Lalu ini tinggal ditambahin, lalu dapat hasilnya 2.191.250. Yang mana dipilih? Karena tadi biaya ekuivalen terendah, maka kita ambil yang paling rendah, yaitu remodel plan. Ada yang mau ditanyakan atau pembahasannya kurang jelas atau terlalu cepat, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya biar bisa membahas masing-masing satu soal per pekan. Bagaimana teman-teman? Iya Kak, aman. Aman? Oke. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, baik. Aku mau menjelasin poton 15 ya, nomor 4. Itu kan sebuah perusahaan manufaktur itu dapat pendapatan kotornya itu 900 juta per tahunnya. Terus biaya operasional tahunannya itu sebesar 500 juta. Depresiasi mesin digunakan itu sebesar 80 juta per tahun. Tarif pajaknya itu 25%. Yang pertama kita suruh nyari pendapatan kena pajak atau taxable income. Yang kedua, disuruh nyari pajak yang harus dibayar. Nomor 3, disuruh nyari net cash flow setelah pajak. Nanti ini juga kalian harus diketahui, ditanya, dijawab juga ya. Tapi ini aku Permisi, nulisnya langsung Kak Uci jawaban aja. mau motong. Oh, tadi ada teman-teman yang mau menanyakan itu tadi. Ya, Mungkin iya. tadi ada yang menanyakan, bisa dijawab dulu. Ada yang bertanya? Bertanya apa, teman-teman? Guys, tadi ada yang tanya, kalau nggak ada biar dilanjut Kak Uci lagi. Aman kah? Aku mau lanjut ini. Kalau ada yang mau ditanyain? Oke, karena nggak ada yang jawab, berarti aman. Aku lanjutin. Yang pertama kita nyari yang A dulu ya. Rumusnya itu adalah TI sama dengan GI dikurangi E dikurangi D. Di mana GI ini itu adalah pendapatan kotor per tahunnya perusahaannya. Terus E ini itu ini biaya operasional per tahunnya. Terus D itu adalah depresiasi mesin digunakan. Tinggal dimasukin aja 900 juta dikurangi 500 juta dikurangi 80 juta. Itu sama dengan 320 juta. Ini udah ketemu ya jawabannya untuk nilai A. Untuk nilai B itu adalah pajak yang harus dibayar. Rumus pajak itu adalah T kecil dikali sama TI. Di mana T kecil ini adalah tarif pajak penghasilan 25% dikali sama TI ini. Yang A ini kan udah ketemu ya, tinggal dimasukin berarti 25% dikali sama 320 juta. Hasilnya itu adalah 80 juta. Udah ketemu? Kita langsung ke C, net cash flow setelah pajak. Kita harus nyari 2 kali, di mana sebelum pajak dan setelah pajak. Untuk sebelum pajak, itu rumusnya adalah GI per E. Di mana GI ini adalah pendapatan kotor perusahaannya, 900 juta, dikurangi sama E ini, biaya operasionalnya, 500 juta. Berarti tinggal dikurangi aja 400 juta ketemunya. Terus kita hitung, setelah pajak, itu NVC sebelum dikurangi sama pajak. NVC sebelumnya kan 400 juta nih. Udah ketemu, tinggal dimasukin. Nggak dimasukin 400 juta dikurangi sama pajaknya. Pajaknya berapa? Kan pajaknya udah kalian hitung ya, ketemunya 80 juta. Berarti tinggal dikurangi 400 juta dikurangi 80 juta sama dengan 320 juta. Apakah ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman? Udah paham atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Berhubung Aku harap ini soal terakhir yang kita bahas ya. Aku harap kalian online kayak gini nggak nggak ditinggal tidur ya. Jadi aku harap nanti nilai kalian bagus sih walaupun kita responsinya online nggak kayak kemarin offline. Aman, oke, aman nggak? Teman-teman, ini kan aku melihat respon kalian sangat-sangat minim sekali ya. Kalau misal responsinya ini nggak kita kasih kunci jawaban, karena ngelihat respon kalian minim sekali. Karena aku melihat kalau kalian nggak ada ngerespon, berarti kan udah bisa ya, udah pinter. Jadi kami nggak perlu nge-share kunci jawabannya, hanya soalnya saja.
Gimana guys? Udah paham semua ya berarti? Dari pekan yang dijelasin tadi? Atau ada yang masih bingung? Kiranya ada yang pengen ditanyain gitu, mending ditanyain aja. Karena kita masih 50-50 ya, buat share kunci jawabannya ke kalian karena melihat dari respon kalian yang bisa dibilang kurang aktif di responsi kali ini. Teman-teman nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Mungkin dari tadi yang habis dijelasin kakak-kakaknya itu, dari yang 5 soal itu, mungkin ada yang kurang paham lagi, nggak apa-apa, ditanyakan lagi. Mungkin kakak-kakaknya juga bisa mau lagi jelasin lagi ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, tanya aja, nggak usah sungkan. Dari Revalina Kak, kalau mau nanya soal lagi apa boleh? Boleh mau nanya soal nomor berapa, Revalina? Aku mau nanya soal yang nomor 6 pekan 14. Mungkin bisa ditayangin Kak. Kak Uci, Kak Manda mungkin bisa ditayangin buat soal nomor 6 pekan 14. Soal 6 pekan 14. Pekan 14 soal 6 Kak Uci. Oke, nomor 6 ya, pekan 11 ya. Iya, Kak. Oke, aku jelasin ya. Ini kan diketahui, minimum defender. Defender itu adalah mesin lama, teman-teman. Itu 50 juta per tahun. Terus EUAC Present Challenger itu ibarat itu kalian tuh kayak mesin baru gitu loh. Nah, itu tuh 48 juta per tahunnya. Terus ada Future Challenger. Itu ibarat perusahaan itu akan mau membeli mesin baru. Itu tuh tersedianya itu 2 tahun lagi. Umur pakainya hanya 6 tahun. Terus EUAC menurun 3 juta per tahun dan tingkat bunganya itu 8%. Jadi yang pertama itu uh, di sini tuh dikasih penjelasan. Tetap menggunakan Defender, mengganti sekarang dengan Present Challenger atau menunda penggantian dan memilih Future Challenger. Untuk jawabannya, yang pertama, itu kalian bandingin dulu nih EUAC Challenger-nya yang EOLC Defender sama yang Challenger-nya. Kan tadi Defender-nya 50 juta ya. Berarti 50 juta itu dibandingin sama Challenger-nya 48 juta ini. Ini kan karena Defender-nya lebih besar ya daripada Challenger. Maka present Challenger lebih ekonomis dari Defender. Itu adalah asumsi kita. Terus berarti karena kita udah nentu ini, oh berarti perusahaannya lebih baik ke present challenger. Maka langsung hitung ke future challenger-nya ini. Dengan rumus EEWC dikurangi buka kurung penurunan dikali sama waktu. Tadi kan EEWC future challenger-nya kan 48 juta ya. Tinggal dimasukin 48 dikurangi penurunannya berapa? Penurunannya adalah sebesar 3 juta per tahun. Itu rilis 3 juta dikali sama waktu. Waktunya berapa? Waktunya adalah 2 tahun. Ini. Sehingga dihitung dengan perolehan itu 42 juta.
Jadi kan ibarat nih EEWC Future Challenger ini lebih baik daripada Defender sama Challenger. Maka jawabannya itu alternatif terbaik adalah menunda penggantian selama 2 tahun. Kenapa ditunda? Jadi kan ingat, karena Future Challenger itu tersedianya adalah 2 tahun kemudian. Dan memilih Future Challenger karena harga lebih ekonomis gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Udah paham sih, Kak. Terima kasih ya, Kak. Tapi Kak, ini nanti kalau misalnya di soal aslinya dijelasin, maksudnya dijabarin seperti yang nomor 6 ini enggak soalnya? Eh, kurang lebihnya sama ya. Mungkin bisa jadi nanti dibuat kayak soal cerita, atau nggak gitu di poin-poin kayak gitu. Tapi untuk cara rumus dan hitungannya itu sama kayak gitu. Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Yang lainnya gimana? Kok tidak ada respon dan apakah sudah paham semua? Ini Pak, berarti tadi kan yang sesuatu di soal itu kan ada tulisan yang tingkat bunga 8% ya. Itu berarti ya kepakai di hitungan ini Apa Gilang? tingkat bunganya. Maaf, Suaranya suaranya nggak jelas. iya. Bisa diketik aja ya buat Gilang kalau misalnya suaranya tidak jelas. Diketik aja, nggak apa-apa. Ini Kak Uci dari Gilang bertanya, berarti untuk bunga 8% di soal tadi tidak terpakai ya Kak, di soal yang barusan dibahas. Nggak dipakai karena kan yang ditanyakan ini kan ditanya itu tetap menggunakan Defender, Recent Challenger atau Future. Kecuali kalau dia nyarinya itu kayak semisal gini, kayak tadi, kayak harus nyari N1, N2, kayak misal nih umur pakai mesinnya itu lebih baik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau seterusnya gitu. Itu baru tingkat bunganya dipakai. Tapi kalau untuk yang kayak gini itu nggak dipakai gitu. Apakah Gilang paham? Gimana Gilang? Boleh responnya di chat kalau belum paham, Gilang. Sama-sama. Gimana guys? Mungkin dari yang Apakah tadi soal 1 sampai 5 itu, terus sama yang tadi satu soal lagi, itu mungkin masih ada yang bingung, nggak apa-apa ditanyakan apa mau gimana dari kalian guys, biar nggak potong waktu juga banyak. Apa bertanya aja, nggak usah sungkan. Mungkin ada yang kurang paham lagi atau gimana dengan tadi yang dijelasin sama kakak-kakaknya, nggak apa-apa bilang. Oke, karena sekiranya tidak ada yang bertanya ya, ini mungkin kita bahas satu soal terakhir, pekan 15 nomor 1, mungkin bisa dilanjut, Kak. ini kan pekan 15 soal 1 ya. Aku jelasin. Sebuah perusahaan logistik membeli sebuah truk pengangkut barang untuk mendukung operasional. Harga belinya itu 240 juta.
Truk tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomisnya itu 6 tahun dan dapat dijual kembali dengan nilai sisa itu 60 juta pada akhir pemakaian. Dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, itu yang pertama kita disuruh nyari hitung depresiasi per tahunnya. Yang kedua, hitung total depresiasi selama 4 tahun dan tentukan nilai buku pada akhir tahun keempat. Nanti ini sama, diketahui, dijawab, dan diketahui, ditanya, dan dijawab. Tapi karena ini aku langsung jawabannya. Jadi yang pertama, kita nyari depresiasi per tahunnya. Rumus depresiasi per tahunnya itu adalah I dikurangi S per N. Di mana ini itu I-nya adalah pembelian harga truk sebesar 240 juta dikurangi sama S. S itu adalah nilai sisa. Ini 60 juta dikurangi N. N itu adalah waktu umur pemakaian 6 tahun ini. Terus tinggal dihitung hasilnya itu 30 juta per tahun. Itu untuk yang A. Untuk yang B itu disuruh nyari total depresiasi selama 4 tahun. Langsung kita cari aja, berarti depresiasinya langsung umur keempat. Berarti 4 dikali sama 30 juta ini. Sama dengan 120 juta. Itu untuk yang total depresiasi 4 tahun. Terus untuk yang C itu adalah nilai buku akhir tahun keempat. Rumusnya itu adalah B, V, T. T kecil ini adalah waktu. Sama dengan I dikurangi, maaf ini sebenarnya harusnya sigma. Terus ini adalah depresiasi. T kecil adalah waktu. Berarti nggak dicari. I-nya kan tadi udah ada di jawaban ya? Udah ada di soal ya? 240 juta. Nggak dimasukin. Dikurangi sama, karena kan kita udah nemu nih depresiasi 4 tahunnya ini. Tinggal dimasukin ke sini 120 juta. Maka hasilnya itu adalah 120 juta. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sepertinya pekan 14 dan 15 susah ya menurut kalian. Atau gimana? Untuk Nafa gimana yang tadi ditanya pekan 15 soal 1? Apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah jelas, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Untuk yang lainnya, apakah sudah dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Sudah Kak, insya Allah aman. Oke. Oke, karena dari kalian sudah tidak ada yang ditanyain, mungkin untuk sesi responsi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi teknik untuk pembahasan soal UAS bisa kita cukupkan sampai sini ya guys. Sebelum itu mungkin kalian bisa absen terlebih dahulu. Kami bakal share